يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat di atas seolah mengisyaratkan listrik dan bola lampu di zaman modern saat ini. Namun, ini bukanlah satu-satunya makna, tapi masih ada perumpamaan lain yang tersirat di dalamnya. Bahwasannya, cahaya Allah berupa keimanan yang hadir dalam lubuk hati manusia telah membawa keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Melalui akalnya, manusia baru mampu mewujudkan dan membuktikan perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam An-Nur ayat 35 dengan penemuan lampu melalui pemanfaatan energi listrik. Penemuan lampu berawal di abad ke-19 saat Alessandro Volta menemukan sel volta sebagai sumber listrik. Pada tahun 1802, Sir Humphrey Davy menemukan bahwa seutas logam tipis jika dialiri listrik akan menyala keputihan. Ini adalah benih pengembangan lampu pijar. Kemudian, seorang ilmuwan yang bernama Sir Joseph Wilson Swan menciptakan lampu pijar pertama di dunia. Lampu ini mampu bertahan selama 13,5 jam sampai filamennya putus terbakar. Karena pendeknya waktu pakai, maka penemuan ini tidak berarti secara komersial. Penemuan ini kemudian diperbaiki oleh Thomas Alva Edison yang kemudian menciptakan lampu pijar yang lebih baik yang mampu bertahan selama 40 jam. Pada lampu ini, ia menggunakan untaian karbon yang dipasang dalam bohlam kaca yang hampa udara. Tujuan penggunaan ruang hampa udara adalah agar filamen tidak teroksidasi sehingga tidak mudah putus. Selain hadir dalam fenomena alam seperti halnya petir, listrik juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada makhluknya sebagai alat untuk bertahan hidup. Misalnya, belut listrik yang mampu mengeluarkan listrik sendiri dari tubuhnya. Di bagian ekor belut listrik terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya lebih dari 5.000 buah. Tegangan listrik tiap baterai kecil ini tidak besar. Tetapi kalau semua baterai dihubungkan secara berderet, akan diperoleh tegangan listrik sekitar 600 volt. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur dalam tubuhnya untuk mendapat tegangan listrik kecil maupun besar. Untuk navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya itu. Sebenarnya dalam tubuh manusia juga mampu menghasilkan listrik. Tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya. Semuanya bekerja berdasar sistem kelistrikan. Karena itu, kita bisa mengukur tegangan listrik di bagian tubuh manapun yang kita mau. Bahkan setiap sel di tubuh kita memiliki tegangan antara 90 mV pada saat rileks sampai 40 mV pada saat beraktivitas. Tubuh kita boleh disebut sebagai sistem elektromagnetik sebab kelistrikan sangat erat kaitannya dengan kemagnetan. Otak kita memiliki medan kemagnetan, sebagaimana jantung ataupun bagian-bagian lain di tubuh kita. Kemajuan teknologi yang mempermudah cara hidup manusia berimbas pada semakin tingginya kebutuhan manusia akan energi. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi menjadi yang utama digunakan. Sejak terjadinya revolusi industri di Inggris tahun 1764 yang diawali penemuan mesin uap oleh James Watt dengan memanfaatkan batu bara, konsumsi manusia terhadap sumber energi fosil semakin meningkat. Eksplorasi pencarian minyak bumi diawali pada abad ke-19. Edwin Laurentine Drake mengebor sumur di tengah kawasan pertanian di barat laut Pennsylvania.
Sumber minyak pertama ini kemudian dikenal dengan nama The Drake Well, dan keberhasilan pengeboran minyak pertama ini memulai eksplorasi minyak di seluruh dunia. Minyak mentah atau minyak bumi terbentuk akibat adanya pencampuran dari berbagai hidrokarbon dengan mineral seperti sulfur dalam tekanan yang ekstrim. Saat ini telah diketahui bahwa sebagian besar minyak mentah ini berasal dari bahan-bahan organik, seperti binatang-binatang kecil dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan terkubur di dasar laut jutaan tahun yang lalu, melalui proses peruraian dan pencampuran dengan pasir dan lumpur ditambah dengan tekanan yang tinggi. Walaupun fakta tentang pembentukan minyak dari bahan organik ini baru diketahui saat ini, namun ternyata hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 1 hingga 5. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menentukan kadar dan mengarahkan, memberi petunjuk, dan yang telah menumbuhkan, menciptakan rumput-rumputan, al-mar'ah, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman, gutso an ahwa. Dari ayat keempat dan kelima surat Al-A'la, terlihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa substansi organik dalam kalimat rumput-rumputan atau al-mar'ah ketika mati dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercampur menjadi suatu cairan yang mengalir dan berwarna hitam gelap atau ahwa, yang kita kenal dengan sebutan minyak bumi yang terbentuk di periode bumi awal. Al-mar'ah sebagai kata benda hanya digunakan 2 kali dalam Al-Quran. Satu di surat Al-A'la ayat 4 dan yang kedua adalah di surat An-Nazi'at ayat 31 ketika mengisahkan tentang pembentukan awal alam semesta dan bumi. Kini, jutaan lampu menyumbang cahaya artifisial di permukaan bumi sebagai substitusi dari cahaya matahari yang hilang saat kembali ke peraduannya. Semakin banyak lampu, artinya semakin banyak energi yang harus dihasilkan. Konsumsi manusia terhadap energi terus meningkat sejak terjadinya revolusi industri. Dan peningkatan populasi penduduk di dunia berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber energi fosil yang tersedia di alam. Akibatnya, terjadi krisis energi menjadi sebuah ancaman. Sumber-sumber energi dari bumi terus digali dan dieksploitasi, mulai dari pemanfaatan batu bara, minyak bumi, gas alam, hingga tenaga nuklir telah dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan energi dalam jumlah besar. Energi merupakan kebutuhan yang vital untuk kehidupan kita sehari-hari. Energi membantu kita memproduksi makanan, merupakan sumber tenaga transportasi, dan mendorong saluran komunikasi di seluruh dunia. Energi, air, dan sistem makanan dunia memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengingatkan, manusia itu berserikat, bersama-sama memiliki dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Dalam hadis tersebut, sumber energi tidak boleh dikuasai pribadi atau privatisasi, melainkan penyelenggaraannya harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Namun semakin tingginya populasi manusia di bumi dan kebutuhannya akan energi mengakibatkan sumber daya esensial penghasil energi seperti minyak bumi semakin berkurang. Mobilitas manusia pun ikut andil sebagai penyebab. Tahun 2050, jumlah mobil di jalan diperkirakan akan naik 3 kali lipat, jumlah penerbangan penumpang dan barang pun semakin bertambah. Sementara cadangan energi fosil dunia kian menipis. Energi ini diperkirakan tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang tidak lama. Minyak bumi misalnya, hanya mampu mencukupi kebutuhan energi dunia hanya sampai 42 tahun lagi. Sedangkan gas alam cair diprediksi bertahan hingga 62 tahun ke depan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mencari sumber energi terbarukan, di antaranya dengan memanfaatkan uranium untuk menghasilkan tenaga nuklir.
Ketersediaan uranium dunia diprediksikan mampu memenuhi kebutuhan energi dunia hingga 3.600 tahun mendatang. Namun, pemanfaatan tenaga nuklir dan pengelolaannya masih menimbulkan kekhawatiran. Peristiwa kebocoran PLTN Fukushima beberapa tahun yang lalu atau peristiwa Chernobyl memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan. Usaha pemanfaatan sumber energi yang lebih bersahabat dengan lingkungan mulai dilakukan. Di antaranya dengan memanfaatkan tenaga angin, panas bumi, arus laut, dan matahari. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan angin yang selalu tersedia melimpah di alam. Dalam surat Syad ayat 36 disebutkan, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya." Jelaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat angin yang berhembus di mana saja, kapan saja, membuatnya dapat dimanfaatkan dalam skala besar dan terus-menerus. Keunggulan angin saat dimanfaatkan menjadi salah satu sumber energi dalam proses konversi di energi listrik memiliki dampak negatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemakaian energi fosil. Dengan memanfaatkan angin, dapat dibangun pembangkit listrik tenaga angin dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui perputaran kincir angin yang menggerakkan generator di dalamnya. Energi listrik yang dihasilkan tersebut tidak langsung didistribusikan ke rumah penduduk, tetapi terlebih dahulu disimpan di dalam baterai. Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari World Wind Energy Association, sampai dengan tahun 2007, perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 gigawatts. Menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol, dan Cina merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Sementara pemanfaatan energi dari panas bumi atau geotermal dapat dilakukan dengan cara mengebor ke daerah panas bumi pada kedalaman tertentu sehingga uap air dapat terbebaskan. Kemudian dibuat sumur injeksi di mana air dingin dipompakan ke sumur. Air dingin ini kemudian dialirkan melewati batu panas dan kemudian tekanan digunakan untuk mengeluarkan air kembali. Setelah air panas mencapai permukaan, air tersebut berubah menjadi uap yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya. Uap yang sudah dibersihkan dan disaring lalu digunakan untuk menggerakkan turbin listrik yang pada gilirannya akan menghasilkan energi listrik. Kelebihan energi geotermal ini bila dilakukan dengan benar tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya bagi lingkungan. Pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geotermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun. Sementara kekurangan energi geotermal tidak bisa dibangun di sembarang lahan kosong karena memerlukan daerah yang mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk dilakukan pengeboran. Pencemaran dapat terjadi bila pengeboran dilakukan tidak tepat dan memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi kekeringan. Sumber energi terbarukan lainnya adalah dengan memanfaatkan energi dari laut untuk menghasilkan listrik. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 tersirat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkannya untuk kita, kemudian kita diminta untuk mencari sebagian karunia-Nya di sana. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkannya sebagai sumber pembangkit energi listrik. Selain murah, karena relatif tidak mengalami fluktuasi harga di pasar global, energi listrik dari laut juga tidak memiliki keterbatasan pasokan. Pemanfaatan energi laut memiliki beragam keistimewaan. Selain dikenal ramah lingkungan, arus laut juga memiliki densitas 830 kali lipat lebih tinggi dari densitas udara.
Sehingga dengan kapasitas yang sama, turbin arus laut akan jauh lebih kecil dibandingkan turbin angin. Terdapat 3 tipe potensi energi, yaitu energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Energi pasang surut merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Sedangkan energi panas laut memanfaatkan perbedaan temperatur air laut di permukaan dan di kedalaman. Selain energi laut, pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi terbarukan lebih populer dikembangkan untuk menggantikan minyak bumi yang kian menipis. Pembangkit listrik tenaga matahari pun digunakan di rumah hingga yang terbesar di dunia seperti yang dikembangkan di Uni Emirat Arab dengan kekuatan 100 MW untuk 20.000 rumah. Pembangkit listrik panas matahari menggunakan sinar matahari untuk memanaskan cairan pada temperatur yang sangat tinggi. Cairan ini kemudian disirkulasikan melalui pipa sehingga dapat mentransfer panas ke air untuk menghasilkan uap. Kemudian diubah menjadi energi mekanik pada turbin dan dikonversi menjadi listrik oleh generator. Meskipun listrik tenaga surya merupakan sumber energi yang bersih, sel surya yang dibuang tidak ramah lingkungan. Sebagian besar sel surya yang digunakan untuk membuat sistem tenaga listrik untuk rumah mengandung zat yang sangat beracun yang dikenal sebagai kadmium yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serius jika tidak dibuang dengan benar. Namun, energi surya adalah teknologi yang maju pesat, sehingga wajar bahwa kita berpikiran bahwa isu pencemaran kadmium ini akan teratasi. Meski banyak inovasi dimunculkan sebagai bentuk pencarian energi terbarukan, yang terpenting sebenarnya mengkonsumsi energi dalam batas yang wajar. Berhemat energi tentunya akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kepada kita yang tersirat dalam surat Al-An'am ayat 141. وَلَا تُسْرِفُوا Innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.